Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia. You can call me Anissa. NPM 224111047. I am from class Management 22C. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai statistika yang berjudul uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengertian uji hipotesis sendiri yaitu adalah pengujian yang melakukan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah dapat menerima ataupun menolak hipotesis itu sendiri. Dalam pengujian hipotesis, suatu keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya keputusan biasa benar ataupun salah, sehingga menimbulkan sebuah resiko. Besar atau kecilnya resiko juga dinyatakan dalam bentuk probabilitasnya. Pengujian hipotesis merupakan suatu bagian terpenting dari statistika inferensi atau statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Lalu selanjutnya ada macam-macam prosedur pengujian hipotesis. Ada apa aja sih macam-macamnya? Yang pertama ada menentukan formulasi hipotesis. Yaitu yang pertama dari formulasi hipotesis ada hipotesis nol atau nihil atau dalam kurung HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji nantinya. Hipotesis nol sendiri juga tidak memiliki suatu perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif dari formulasi hipotesis, atau juga biasa disebut hipotesis tandingan atau H1 atau HA. Hipotesis ini adalah hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai lawan ataupun tandingan dari hipotesis nol itu sendiri. Lalu yang kedua ada menentukan taraf nyata atau A, yaitu apabila hipotesis nol ataupun HO diterima benar, maka hipotesis alternatif atau HA ditolak. Demikian pada sebaliknya juga, jika hipotesis alternatif atau HA diterima benar, maka hipotesis nol atau HO berarti ditolak. Tarafnya adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap suatu nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nolnya atau hipotesis yang akan diuji nantinya. Padahal hipotesis nol sendiri adalah hipotesis yang benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata juga dinyatakan dalam persen, yaitu 1% sama dengan 0,01%, 5% yaitu 0,05%, atau 10% sama dengan 0,1%. Sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai 0,01, 0,05 serta 0,1.
Besarnya nilai A tergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini beberapa melakukan kesalahan ataupun kebenaran. Besarnya tersebut juga disebut sebagai daerah kritis yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya pengujian ataupun heretical regions of a test atau daerah penolakan region of rejection. Nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan suatu nilai distribusi yang akan digunakan pada pengujian. Misalnya distribusi norma Z, distribusi T, dan distribusi X. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel yang disebut kritis. Lalu nomor 3 ada menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian sendiri yaitu bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 atau HO dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya ataupun juga nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya nanti. Yang dimaksud dengan bentuk pengujiannya adalah sisi atau arah pengujiannya. Berikut adalah contohnya. Nomor 1 yaitu penerimaan HO terjadi juga jika nilai uji statistikanya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A table, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Nomor 2 ada penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A table, atau nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Nomor 4 yaitu kita dapat menentukan nilai uji statistik. Uji statistik sendiri merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesisnya. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalnya, akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Lalu yang terakhir ada membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan ini sendiri merupakan penetapan sebuah keputusan dalam hal penerimaan ataupun penolakan hipotesis 0 atau HO yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai E table atau nilai kritis. Nomor 1 yaitu penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Nomor 2 yaitu ada penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya berada di dalam nilai kritis. That's all for the presentation that I delivered. I apologize if there are any mistakes. Thank you. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.